Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Hidayat, NIM saya 22811311269. Saya di kelas A26. Saya di sekolah mengajar mata pelajaran yaitu Akidah Akhlak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan mengambil subtema yaitu Asmaul Husna. Pengertian dari Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yaitu asma artinya nama-nama dan al-husna artinya indah atau baik. Menurut istilah, Asmaul Husna artinya nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna hanya pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kebesaran dan keagungannya. Walaupun ada manusia yang memiliki nama-nama seperti Asmaul Husna, namun itu hanya kesamaan nama saja. Asmaul Husna bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sempurna. Sedangkan nama-nama yang digunakan manusia harus diawali dengan Abdul yang bermaksud harapan dapat meneladani atau memiliki akhlak sebagaimana namanya. Jadi Asmaul Husna yaitu nama-nama terbaik dan agung yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama terbaik yaitu terdapat dalam Al-Qur'an dan Allah sendiri yang menyatakan bahwa Dia mempunyai nama-nama terbaik yaitu Asmaul Husna. Sejarah diturunkannya Asmaul Husna yaitu terdapat dalam kitab Asbabun Nuzul. Ketika suatu hari Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat dan berdoa dengan menyebut Ya Rahman, Ya Rahim. Beberapa orang musyrik mendengar doa tersebut. Mereka beranggapan bahwa Rasulullah SAW telah murtad karena menyebut dua Tuhan. Sehingga diturunkannya ayat sebagai berikut. Kulid Allah awid rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna, yang artinya katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik yaitu Asmaul Husna. Terdapat pada Quran surat Al-Isra juz 17 ayat 110 dan ayat lain yang membuktikan bahwa terdapat Asmaul Husna yaitu walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'in sayudzawna ma kanu ya'malun, yang artinya dan Allah memiliki Asmaul Husna yaitu nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Terdapat pada Quran surat Al-A'raf juz 7 ayat 180.
memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna dan bukti kebenarannya, yaitu terdapat 10 nama-nama. Yang pertama, Al-Ajiz, yaitu yang Maha Perkasa. Yang kedua, Al-Basit, yaitu yang Maha Melampangkan rezeki. Yang ketiga, yaitu Al-Ghani, yang Maha Kaya. Yang keempat, Ar-Rauf, yaitu yang Maha Pengasih. Yang kelima, Al-Bar, yaitu yang Maha Melimpahkan kebaikan. Yang keenam, Al-Fatah, yang Maha Pemberi keputusan. Yang ketujuh, Al-Adil, yang Maha Adil. Yang kedelapan, Al-Hayyu, yaitu yang Maha Hidup. Yang sembilan, Al-Qayyum, yaitu yang Maha terus-menerus mengurus. Al-Latif, yaitu yang Maha Pemberi manfaat. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Al-Ajiz adalah nama Allah yang menunjukkan pada pengertian kekuatan, hegemoni, ketinggian, dan mengendalikan. Yang kedua, Al-Ajiz juga merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Keperkasaannya tidaklah mampu diukur oleh manusia ataupun makhluk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sifat keperkasaan, kekuatan, sifat maha mengendalikannya senantiasa diiringi dengan kebijaksanaan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Basit, yaitu yang artinya Allah Maha Melampangkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala dengan mudah melampangkan rezeki kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Tidak jarang, bahkan terlalu sering Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki lebih banyak daripada apa yang hamba-hambanya butuhkan. Al-Ghani, zat yang maha kaya. Berarti kekayaannya yang tidak terbatas, tidak memerlukan apapun dan siapapun. Bahkan yang selain dia sangat berhajat kepadanya. Bahkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dia ciptakan secara kompak mentaati segala aturan dan perintahnya, tidak akan menambah nilai dan jumlah kekayaannya. Sebaliknya, apabila semua makhluk ini segala aturan dan perintahnya tidak akan mengurangi nilai dan martabatnya. Yang keempat, Ar-Rauf, yaitu Allah adalah zat yang maha belas kasihan. Dalam ini, belas kasih yang terjadi antara sesama manusia atau terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain berbeda jauh dengan belas kasih yang senantiasa diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada sesama ciptaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Yang kelima yaitu Al-Bar. Al-Bar Tuhan yang Maha Dermawan, yang Maha melimpahkan kebaikan, dan dialah Allah menganugerahkan aneka anugerah untuk kemaslahatan makhluknya. Anugerah yang sangat luas dan tidak terhingga. Yang keenam, Al-Fatah, yaitu Al-Fatah Allah Subhanahu wa taala Maha Pembuka pintu rahmat kepada semua makhluknya. Dia jugalah sang pembuka dan pemberi jalan keluar terhadap masalah-masalah kehidupan makhluknya. Terdapat beberapa hal yang sulit diatasi oleh kita, seperti kekayaan yang tidak kita miliki, hati yang terkungkung oleh kesedihan, dan persoalan-persoalan yang sulit untuk diselesaikan. Yang ketujuh, yaitu Al-Adil, Maha Adil. Allah akan berbuat adil dalam pelaksanaan hukum-hukumnya.
baik yang ada di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Yang kedelapan, Al-Hayyu, yaitu yang maha hidup, yang artinya atau maksudnya Allah Subhanahu wa taala maha hidup. Allah Subhanahu wa taala memiliki kehidupan abadi, tidak berpermulaan dan senantiasa abadi. Yang kesembilan yaitu Al-Qayyum, yang maha terus-menerus mengurus. Yang artinya Allah yang maha terus-menerus mengurus. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala selalu mengurus ciptaannya. Apa yang ada di jagat raya tanpa bantuan dan tanpa tergantung kepada siapapun. Semua diurus sendiri secara terus-menerus. Yang ke-10 Al-Latif, yaitu Allah memiliki cinta kasih yang sangat halus pada pemberian rezeki dan nikmat kepada hambanya atau dalam melaksanakan hukum-hukum keadilan. Meneladani Asmaul Husna, terdapat banyak sekali manfaat, keuntungan, dan hikmah apabila kita meneladani Asmaul Husna. Dengan meneladani Asmaul Husna, kita manusia akan semakin menyadari manfaat berbuat baik dan akhirnya mampu berbuat baik. Cara kita meneladani Asmaul Husna yaitu Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, Ar-Rauf, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adil, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Latif. Yang pertama, menyadari akan manfaat yang dapat diambil dari pengamalan bacaan Asmaul Husna sehari-hari. Yang kedua, berusaha tegar dan mandiri dalam menghadapi hidup. Yang ketiga yaitu mudah memanfaatkan kesalahan orang lain dan mudah meminta maaf jika berbuat salah. Yang keempat, ulet dalam bekerja dan tidak suka bermalas-malasan. Yang kelima, berusaha menjadi orang yang dapat memberi manfaat bagi orang lain. Yang keenam, melatih diri menyayangi semua orang agar tidak menjadi orang yang egois. Yang ketujuh, berusaha melakukan perbuatan baik kapanpun dan dimanapun. Yang kedelapan, melatih diri menjadi pribadi yang bijaksana dan tidak pilih kasih. Yang kesembilan, berusaha bersikap adil kepada semua orang. Yang terakhir yaitu yang ke-10, membiasakan diri mengatur waktu, disiplin, dan tidak mudah putus asa. Itulah cara kita meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi kali ini. Apabila ada tutur bahasa atau kataan yang tidak baik, saya minta maaf. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.